Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YouTube Miura Family. Kali ini saya akan menceritakan tentang Desa Sade. Setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share di aplikasi kalian. Tonton videonya sampai selesai ya. Hai guys, kita sekarang berada di Pulau Lombok, tepatnya di Lombok Tengah. Kali ini kita mau ke desa tradisional Pulau Lombok. Desa Sade adalah salah satu dusun di desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Dusun ini dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku Sasak. Suku Sasak Sade sudah terkenal di kalangan wisatawan yang datang ke Lombok. Dinas pariwisata setempat menjadikan Sade sebagai desa wisata karena keunikan desa Sade dan suku Sasak yang menjadi penghuninya. Meski terletak persis di samping jalan raya aspal dan mulus, penduduk desa Sade di Rembitan, Lombok Tengah ini masih berpegang teguh menjaga keaslian desa. Dapat dikatakan Sade adalah cerminan suku asli Sasak Lombok. Walaupun listrik dan program nasional pemberdayaan masyarakat dari pemerintah sudah masuk ke sana, Desa Sade masih menampilkan suasana perkampungan asli pribumi Lombok. Hal itu dapat dilihat dari bangunan rumah yang terkesan sangat tradisional. Atapnya dari ijuk, kuda-kuda atapnya memakai bambu tanpa paku, tembok dari anyaman bambu, dan langsung beralaskan tanah. Orang Sasak Sade menamakan bangunan itu bale. Terdapat 8 bale, yaitu Bale Tani, Jajar Sekenam, Bonter, Belek, Berugak, Tajuk, dan Bencinga. Bale-bale itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Ada 150 kepala keluarga di Sade. Dulu, penduduknya banyak yang menganut Islam Wektu Telu atau hanya 3 kali sholat dalam sehari. Tapi sekarang, banyak penduduk Sade sudah meninggalkan Wektu Telu dan memeluk Islam sepenuhnya. Setelah sampai di desa Sade, kita akan disambut oleh penduduk asli desa Sade. Seperti yang ada di video ini. Bapak ini adalah salah satu penghuni asli desa Sade. Beliau akan menceritakan kisah-kisah tentang desa Sade. Setelah menceritakan semua kisah-kisah desa Sade, beliau akan mengajak kita untuk keliling menelusuri desa-desa Sade. Uniknya, warga desa punya kebiasaan khas, yaitu mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau. Zaman dahulu, ketika belum ada plester semen, orang Sasak Sade mengoleskan kotoran kerbau di alas rumah. Konon, dengan cara begitu, lantai rumah dipercaya lebih hangat dan dijauhi nyamuk. Bayangkan saja, kotoran itu tidak dicampur apapun kecuali sedikit air. Berikut beberapa hal unik yang akan Anda temui saat menyambangi desa ini. Pertama, tempat tinggal suku Sasak. Desa Sade merupakan tempat tinggal suku Sasak yang merupakan suku asli Lombok.
terdapat sekitar 700 jiwa di Desa Sade. Pernikahan di Desa Sade masih dilakukan dalam satu rumpun, sehingga keaslian warganya masih sangat terjaga. Kedua, rumah dengan beragam fungsi. Rumah-rumah di Desa Sade terdiri dari berbagai tipe, yakni balai bonter, balai kodong, dan balai tani. Tipe-tipe rumah ini didasarkan pada fungsinya. Balai bonter berfungsi sebagai tempat rumah para pejabat desa. Selain itu, balai bonter memiliki fungsi untuk persidangan adat. Terdapat pula balai kodong yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang sudah jompo ataupun bagi orang-orang yang baru saja menikah namun belum memiliki tempat tinggal. Balai tani merupakan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Ketiga, rumah yang tahan gempa. Di Desa Sade terdapat 150 rumah. Rumah-rumah ini masih sangat sederhana. Berdinding anyaman bambu, beratap alang-alang kering, dan lantainya dibuat dari campuran tanah liat dengan sekam padi. Bangunan di Desa Sade ini termasuk rumah yang tahan gempa. Usai gempa besar yang mengguncang Desa Sade, rumah-rumah di Desa Sade masih terlihat kokoh. Keempat, lantai dilumuri kotoran kerbau. Tidak seperti lantai di rumah-rumah pada umumnya, di Desa Sade ini, lantai rumah justru dilumuri kotoran kerbau atau sapi setiap beberapa waktu. Tujuannya adalah supaya lantai bersih dari debu-debu yang melekat, menguatkan lantai, dan memiliki fungsi untuk mencegah serangga, terutama nyamuk, masuk ke dalam rumah. Kelima, tradisi unik. Di Desa Sade ini memiliki beberapa tradisi unik. Salah satunya tradisi perkawinan. Saat akan menikah, perempuan harus diculik terlebih dahulu oleh pihak laki-laki. Nantinya, tempat bertemunya laki-laki dan perempuan sebelum si perempuan diculik adalah di depan pohon cinta. Keenam, kain tenun. Para perempuan di Desa Sade diharuskan bisa menenun. Para perempuan di Desa Sade diharuskan bisa menenun. Para perempuan di desa ini rata-rata berpencaharian sebagai penenun. Tak heran kalau di sepanjang jalan Desa Sade terdapat banyak penjual kain tenun. Oke guys, itu sedikit info dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ikutin video kita terus ya, karena masih banyak lagi video-video unik untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.